Si paling perdana. Gempa bumi bermagnitudo 7,1 pada skala Richter mengguncang negeri Sakura, Jepang. Pusat lokasi gempa terjadi di Laut Hyuga-Nada dengan kedalaman 30 km pukul 14.55 waktu setempat hari ini. Gempa memicu peringatan tsunami di Pulau Kyushu dan Shikoku di barat daya Jepang. Berita selengkapnya dapat Anda ikuti dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy dan Jordan Gozali menghantarkan DNP Evening News untuk edisi hari ini, Kamis 8 Agustus 2024. Beragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Berikut fokus utama kami malam hari ini. Fredrik Leonardo persembahkan emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Kepolisian tetapkan pria pemakan daging kucing di Semarang sebagai tersangka. Dan kami juga hadirkan informasi terkait kerusuhan di Bangladesh. Kami mulai DNP News dari perkembangan terkini ajang Olimpiade Paris 2024. Fredrik Leonardo berhasil meraih medali emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024 setelah mengalahkan Wu Peng dari Tiongkok dalam final panjat tebing. Pertandingan yang berlangsung di Le Bourget Climbing Venue pada Kamis ini, Wu Peng meraih medali perak dan Sam Watson mendapatkan medali perunggu dengan rekor dunia. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di dnpmedianetwork.com. Karena tindakan pidana tertentu, Satreskrim Polrestabes Semarang menetapkan pria berusia 64 tahun berinisial N sebagai tersangka kasus pemakan kucing. Tersangka menyatakan memakan kucing untuk menyembuhkan penyakitnya. Ia telah mengkonsumsi daging kucing sebanyak 10 ekor selama 3 tahun terakhir. Dalam pengakuannya, N memukul kucing yang tidur di jalan dengan gagang sabit, lalu memasaknya dengan kecap dan nasi. Tersangka menghadapi hukuman penjara maksimal 2 tahun dan juga denda 200 juta rupiah atas perbuatannya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan menerima laporan upaya menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini terkait dengan peluang Anies kini menyempit setelah PKS membuka koalisi mendukung Ridwan Kamil. Namun PDIP akan terus mengawal agar proses kontestasi Pilkada berjalan dengan sehat tanpa menjegal pihak tertentu. Hasto juga menekankan pentingnya mendorong kontestasi yang menarik di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa partainya tidak berencana menghambat Anies maju di Pilkada. Sekjen PAN Edi Suparno juga menegaskan bahwa KIM tidak merancang skenario calon tunggal atau kota kosong di Pilkada serentak 2024. Semua fenomena tersebut dianggap sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia. Hari ini adalah 40 hari sejak kematian wartawan Tribata TV, Riko Sampurna Pasaribu dan keluarganya. Penyelidikan oleh Polda Sumut dan Pompam 1 Bukit Barisan belum mengungkapkan dalang di balik pembunuhan tersebut. Direktur LBH Medan Irfan Saputra meminta Pomdam 1 Bukit Barisan untuk segera menetapkan tersangka setelah Eva Meliana Pasaribu menyerahkan bukti yang dibutuhkan. Rumah Riko terbakar pada 27 Juni 2024. Disinyalir sengaja dibakar. Polisi menetapkan 3 tersangka, namun keluarga curiga ada aktor lain yang lebih bertanggung jawab. Rekonstruksi menyebutkan bahwa seorang tentara dapat terlibat. LBH Medan mendesak penanganan serius dan transparan untuk kasus ini karena dapat melanggar HAM berat. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. DNP International News.
Gempa berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang wilayah barat Jepang pada Kamis 8 Agustus siang. Ini memicu peringatan dini tsunami. Pusat lokasi gempa terjadi di Laut Hyuga Nada dengan kedalaman 30 km pukul 14.55 waktu setempat. Gempa memicu peringatan tsunami di Pulau Kyushu dan Shikoku di barat daya Jepang. Otoritas Jepang juga memperingatkan potensi tsunami setinggi 5 meter di wilayah pesisir barat usai gempa 7,6 magnitudo pada Januari 2024. NHK TV memperingatkan aliran air yang deras bisa mencapai ketinggian 5 meter. Sementara itu, Badan Meteorologi Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami besar untuk prefektur Ishikawa. Perdana Menteri sementara Bangladesh Muhammad Yunus mengungkapkan keprihatinan terhadap kerusuhan yang telah menimbulkan kekhawatiran terhadap umat Hindu. Ia menyerukan agar masyarakat Bangladesh tetap tenang dan tidak melakukan kekerasan. Yunus juga meminta semua pihak termasuk mahasiswa, anggota partai politik dan masyarakat umum untuk menjaga kedamaian dan fokus pada pembangunan negara. Kerusuhan ini terjadi setelah protes mahasiswa berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Foto-foto kekejaman terhadap umat Hindu telah menyebar luas di media sosial. Yunus dipanggil untuk mengambil alih kekuasaan setelah kekosongan kejabatan Perdana Menteri. Kita beralih ke Filipina. FIFA Max memberikan akses seumur hidup kepada pesenam Carlos Yulo ke konten mereka setelah penampilannya yang mengesankan di Olimpiade Paris 2024, di mana ia memenangkan 2 medali emas. Perusahaan mengungkapkan kebanggaan mereka di status Facebook dan berterima kasih kepada Carlos atas prestasinya. Selain itu, Arena Plus memberinya hadiah uang tunai sebesar 5 juta peso Filipina atau 1,3 miliar rupiah, dan Century Properties Group menghadiahkan sebuah paket rumah dan kafling senilai 6 juta peso atau 1,6 miliar rupiah. Carlos juga akan menerima hadiah lain termasuk properti 3 kamar tidur dari Mega World, 6 juta peso dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan 10 juta peso dari Komisi Olahraga Filipina. Sejumlah merek juga telah menawarinya pasokan produk mereka seumur hidup. Dokter spesialis fisik dan rehabilitasi, Dr. Melda SPKFR menjelaskan bahwa olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga bisa membuat seseorang terlihat lebih muda. Dia menyatakan bahwa olahraga dapat mengurangi efek penuaan dan memperlambat penurunan fungsi tubuh terkait usia. Penuaan terjadi secara progresif seiring bertambahnya usia. Tetapi dengan berolahraga secara teratur, proses penuaan bisa dikelola dengan baik. Kombinasi aerobik dan strength training selama 150 hingga 2000 menit per minggu dapat memberikan efek positif bagi tubuh. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, olahraga dapat meningkatkan metabolisme dan perbaikan mood, serta membantu dalam pertumbuhan seluler untuk meningkatkan toleransi terhadap kelelahan. Demikian DNPW News untuk malam ini. Tetap mendengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami dnpmedianetwork.com. Dengarkan juga lagu-lagu pilihan yang sayang Anda lewatkan di situs kami zen.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kevin Manoy dan Jordan Gozali pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, selamat beristirahat.